Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video panduan resmi penggunaan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Online Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. SIAKAD ini merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah seluruh administrasi akademik mahasiswa, mulai dari perencanaan studi hingga pemantauan nilai secara real-time. Langkah pertama, buka Google Chrome Anda dan akses tautan resmi SIAKAD itbtuban.ac.id. Pada halaman utama, masukkan nomor induk mahasiswa atau NIM Anda pada kolom username dan password, dan jangan lupa lakukan verifikasi keamanan dengan mencentang reCAPTCHA lalu klik tombol login. Bagi Anda yang baru pertama kali berhasil masuk, sistem akan secara otomatis menampilkan jendela pop-up untuk mengganti kata sandi demi keamanan akun Anda. Masukkan email yang aktif, ketikkan NIM sebagai kata sandi lama, kemudian buat kata sandi baru. Di sini sangat dihimbau untuk menggunakan kata sandi minimal 7 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta hindari menggunakan tanggal lahir. Jika sudah, klik simpan password. Lakukan sama dengan password yang di atas. Lalu kita klik simpan password. Otomatis password berhasil diganti. Setelah berhasil login, Anda akan langsung diarahkan ke dashboard mahasiswa. Di halaman ini, Anda dapat memantau ringkasan total SKS yang telah lulus, masa studi yang jalan, hingga grafik perkembangan indeks prestasi kumulatif atau seringkali disebut IPK Anda per semester. Selanjutnya, mari kita pastikan data diri sudah benar. Arahkan kursor ke menu navigasi di sisi kiri. Klik bagian opsi Update Profile. Pada tab data diri, kita pilih Update Data Diri di bagian ini. Anda bisa melengkapi informasi seperti tempat dan tanggal lahir. Sebagai catatan, data pokok seperti NIM, nama lengkap, dan program studi seperti S1 Sistem Informasi telah dikunci secara sistem. Dananya bisa diubah oleh pihak BAK sendiri. Jangan lupa juga untuk mengunggah pas foto resmi ukuran 3x4 pada tab Update Foto. Pastikan formatnya berupa gambar dengan maksimal ukurannya 200 KB sebelum menekan tombol simpan perubahan. Berikutnya kita akan membahas salah satu fitur terpenting dalam SIAKAD, yaitu pengajuan KRS atau Kartu Rencana Studi. Pada menu sebelah kiri, pilih kategori akademik, kemudian klik pengajuan KRS. Saat halaman terbuka,
Perhatikan status pengajuan KRS. Jika muncul peringatan berwarna merah yang menyatakan bahwa saat ini bukan masa pengajuan KRS, maka mahasiswa belum dapat melakukan pengisian mata kuliah karena periode KRS belum dibuka atau sudah ditutup oleh kampus. Apabila masa KRS sudah dibuka, sistem akan menampilkan daftar semester yang tersedia. Oke, di sini saya contohkan eh, dari buku panduan Siagat. Di sini terlihat jelas cari semester aktif yang sedang ditempuh, kemudian klik tombol tambah KRS pada kolom aksi. Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi mahasiswa seperti NIM mahasiswa, nama mahasiswa, IPK terakhir, serta jumlah maksimal SKS yang dapat diambil pada semester tersebut. Di bawah informasi tersebut akan tersedia daftar mata kuliah yang dapat diprogramkan. Beri tanda centang pada mata kuliah yang ingin diambil. Perhatikan dengan teliti kode mata kuliah, lalu nama mata kuliah, dan jumlah SKS agar tidak terjadi benturan jadwal dengan mata kuliah lainnya. Seperti itu. Setelah seluruh mata kuliah dipilih dengan benar, gulir ke bagian bawah halaman lalu klik tombol simpan. Sistem akan menyimpan KRS yang telah diajukan dan data akan masuk ke proses berikutnya sesuai ketentuan akademik yang berlaku. Oke, kita kembali ke Siakat ya. Selain KRS reguler, Siakat juga menyediakan fitur pendaftaran semester pendek atau SP. Untuk mengaksesnya, pilih menu pendaftaran SP pada kategori akademik. Klik pendaftaran SP. Jika masa pendaftaran belum dibuka, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa pendaftaran semester pendek belum tersedia. Apabila pendaftaran sedang berlangsung, mahasiswa dapat mengikuti instruksi yang ditampilkan pada halaman tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat cara memeriksa KRS yang telah diajukan. Pilih menu Lihat KRS pada navigasi sebelah kiri. Pada halaman yang muncul, pilih semester yang ingin ditampilkan melalui menu drop-down. Setelah semester dipilih, sistem akan menampilkan daftar mata kuliah yang telah diprogramkan lengkap dengan kelas, dosen pengampu, jadwal kuliah, dan total SKS yang diambil pada semester tersebut. Berikutnya adalah fitur rekap absen kuliah. Pilih menu rekap absen kuliah. Tentukan semester. Jika ingin melihat kehadiran pada mata kuliah tertentu, klik tombol dengan ikon mata pada kolom aksi. Sistem akan menampilkan rincian presensi setiap pertemuan termasuk tanggal, perkuliahan, dan status kehadiran mahasiswa. Pada halaman yang sama, mahasiswa juga dapat mengakses materi ajar yang diunggah oleh dosen. Klik view untuk melihat materi secara langsung, atau klik download untuk mengunduh materi ke perangkat. Selanjutnya kita masuk ke fitur Lihat KRS atau kartu hasil studi. Pilih menu Lihat KRS pada panel navigasi. Tentukan semester yang ingin diperiksa.
Sistem akan menampilkan daftar mata kuliah beserta nilai yang diperoleh, indeks prestasi semester atau IPS, dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Apabila Anda ingin menyimpan dokumen KHS, klik tombol simpan KHS yang tersedia pada bagian bawah halaman. Dokumen akan tersimpan dalam format yang dapat dicetak atau diarsipkan. Untuk melihat rincian komponen penilaian seperti nilai tugas, UTS, UAS, maupun nilai akhir, klik tombol detail pada mata kuliah yang diinginkan. Dengan fitur ini, mahasiswa dapat mengetahui komponen penyusun nilai secara lebih lengkap. Ini ada nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Fitur berikutnya adalah sejarah nilai. Klik pada bagian ini sejarah nilai, masuk ke menu sejarah nilai untuk melihat seluruh riwayat nilai sejak semester pertama hingga semester terakhir yang telah ditempuh. Halaman ini sangat berguna ketika mahasiswa membutuhkan rekap akademik secara keseluruhan. Mahasiswa juga dapat mencetak riwayat nilai dalam bentuk PDF melalui tombol cetak secara nilai, atau mengunduhnya dalam format Excel melalui tombol download rapor Excel. Selanjutnya adalah fitur jadwal ujian. Pilih menu jadwal ujian dan klik. Tentukan jenis ujian dan pilih semester. Lalu klik tombol cari. Sistem akan menampilkan jadwal ujian secara lengkap mulai dari tanggal, hari, jam pelaksanaan, hingga nomor kursi. Pada bagian bawah halaman tersedia tombol download kartu ujian. Pastikan Anda mengunduh dan mencetak kartu ujian tersebut karena biasanya menjadi salah satu syarat untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh kampus. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah program MBKM. Untuk mengaksesnya, klik menu program MBKM pada panel navigasi. Selanjutnya, pilih submenu pendaftaran MBKM. Pada halaman ini, mahasiswa dapat melihat program-program MBKM yang sedang dibuka oleh kampus. Jika tidak tersedia program yang sesuai dengan angkatan mahasiswa, sistem akan menampilkan informasi bahwa tidak ada program yang dibuka untuk angkatan tersebut. Selain pendaftaran, mahasiswa juga dapat memantau riwayat keikutsertaan MBKM melalui menu riwayat pendaftaran. Kita klik di riwayat pendaftaran. Nah, halaman ini akan menampilkan seluruh program yang pernah diikuti beserta statusnya. Jika belum pernah mengikuti program MBKM, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa tidak terdapat riwayat program yang diikuti. Halo teman-teman, di sini ada tambahan fitur terbaru loh, yaitu ada fitur registrasi, fitur pendaftaran KKN, fitur sejarah nilai, sama fitur yudisium. Sekarang kita bahas dulu fitur registrasi. Kita pilih registrasi, kita klik. Nah, di menu ini cari baris semester yang akan jalan, misalnya 2026, 2027 ganjil. Lalu klik tombol oranye bertuliskan registrasi. Klik. Di dalam form
cek dulu data di bagian 1, identitas mahasiswa. Di sini kalian cek NIM, nama lengkap, program studi, dan angkatan. Apakah sudah benar? Kalau sudah benar, lalu di bagian 2, status registrasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan status. Kita coba klik. Nah, di sini ada status aktif, lulus, menunggu yudisium atau menunggu wisuda, cuti, dan status tidak aktif. Nah, di sini kalian bisa pilih salah satu ya. Jadi, misalnya kalian di semester depan akan pilih aktif, atau pilih cuti, atau tidak aktif. Nah, sedangkan saya ke semester depan nanti akan menjadi mahasiswa aktif, jadi saya akan pilih aktif. Kita klik aktif. Nah, setelah pilih aktif, bagian A akan muncul menampilkan IPK terakhir dan jatah SKS kalian. Di bagian B, rencana studi semester, di sini boleh memilih lebih dari satu. Antara lain ada mengambil mata kuliah semester berjalan, mengambil MBKM, sampai mengambil mata kuliah kakak tingkat. Nah, di sini saya akan centang mengambil mata kuliah semester berjalan. Kita centang. Nah, di sini kita centang di bagian ini ya, pilih ini. Kita centang semua untuk mata kuliah di semester depan, yaitu semester 5. Nah, seperti itu. Kita centang. Nah, jika kalian ingin mengulang mata kuliah yang nilainya itu B atau C ya, kalian bisa klik atau centang di sini. Nanti ada mata kuliah yang nilainya itu B seperti ini. Jadi kalau kalian ingin mengulang biar nilainya bagus, bisa dengan tentang di bagian sini. Nah, itu. Lalu kalau kalian ingin mengambil mata kuliah kakak tingkat atau semester atas, kalian juga bisa. Caranya klik. Nah, di sini akan muncul beberapa mata kuliah dari semester 7 ya. Kalian bisa pilih salah satu atau semuanya. Seperti itu. Nah, ini kan saya contohkan saya yang ingin semester depan menjadi mahasiswa status aktif ya, mahasiswa aktif gitu. Nah, saya akan menunjukkan jika saya memilih cuti di semester depan. Jadi saya klik cuti ya. Nah, di sini saya akan mengasih keterangan atau alasan cuti atau alasan saya tidak aktif di semester depan. Nah, seperti itu. Ini sebagai contoh jika kalian semester depan mengambil status mahasiswa cuti atau tidak aktif. Kita kembali lagi di status aktif karena saya semester depan seperti biasa akan menjadi mahasiswa aktif. Nah, di sini saya akan mencentang semuanya mata kuliah di semester depan, yaitu semester 5, dan saya tidak akan mengulangi mata kuliah. Dan juga saya tidak mengambil mata kuliah kakak tingkat ya. Nah, di sini kalian harus update data pribadi ya, seperti nomor HP aktif dan email yang aktif. Lalu kita centang persetujuan. Saya menyatakan data yang diisi atau diperbarui di atas adalah benar. Saya akan melakukan pengajuan keras tepat waktu sesuai yang dijadwalkan. Semua dicentang ya keduanya. Lalu kita simpan registrasi. Nah, ini sudah berhasil tersimpan.
Kita tinggal klik OK. Nah, muncul berwarna hijau seperti ini sudah registrasi dan status mahasiswa menjadi aktif. Selanjutnya, kita akan membahas fitur pendaftaran KKN. Sini cari fitur pendaftaran KKN, kita klik. Nah, setelah muncul form pendaftaran KKN, perhatian pengisian form pendaftaran KKN ini diwakili oleh ketua kelompok. Pastikan data yang diisi sudah benar dan sudah disepakati oleh seluruh anggota kelompok sebelum menekan tombol simpan. Oke, lalu pilih semester pelaksanaan di kolom pertama. Lalu ketikkan nama desa atau alamat pengabdian kalian di kolom lokasi KKN. Lalu ada kolom ketua kelompok. Di sini akan otomatis terisi nama kalian. Di bawahnya, masukkan nama teman-teman kalian di kolom anggota kelompok. Kalian bisa milih lebih dari satu orang di sini ya. Kalian bebas memilih lebih dari satu orang untuk dijadikan kelompok. Selanjutnya, masukkan nama dosen pembimbing lapangan. Ini juga bisa memilih dosen pembimbing lapangan lebih dari satu. Seperti itu. Dan lalu setting jadwal lewat ikon kalender. Mulai tanggal mulai ya, sampai tanggal selesai. Jika dirasa sudah benar dan sudah disepakati oleh seluruh anggota kelompok kalian, klik simpan pendaftaran KKN. Selanjutnya, kita membahas fitur terbaru di dalam sejarah nilai. Oke, kita klik sejarah nilai. Di sini ada fitur baru yaitu sinkron nilai. Ini untuk menyinkronkan nilai Anda agar tidak ada yang keliru atau nilai yang salah gitu. Bisa dilihat di daftar nilai, jika nilainya nggak ada atau nilainya belum terupdate, kalian bisa klik tombol sinkron nilai. Coba di sini saya sinkron nilai ya, agar nilai saya itu benar-benar fix gitu ya. Kita sinkron nilai. Sini muncul pemberitahuan yakin ingin mensinkronkan nilai Anda. Klik saja OK. Nah, di sini nilai berhasil disinkronkan. Nah, ini juga tak kalah penting ya teman-teman, untuk nilai Anda agar sesuai dan benar. Selanjutnya ada fitur yudisium. Kita coba scroll, kita pilih yudisium, kita klik ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul form untuk yudisium sendiri. Ini adalah halaman cek eligibilitas untuk melihat apakah kalian sudah memenuhi syarat untuk lulus. Nah, di sini tak kalah penting kalian juga melihat apakah data di sini sudah benar untuk nama, NIM, sama prodi kalian ya. Kalau sudah benar, coba kita ke bawah. Kalau statusnya hijau, bertuliskan eligible, berarti aman. Contohnya, syarat 1, IPK minimal 2,51. Untuk IPK saya saat ini 3,74. Jadi, statusnya eligible. Nah, seperti itu. Dan syarat 2, tidak ada nilai D dan E. Jadi, di kedua
statusnya juga eligible. Tapi kalau statusnya merah atau tidak eligible, artinya harus diselesaikan. Seperti syarat 3 yang butuh minimal SKS lulus 144. Ya. Atau syarat keempat di mana sistem akan melampirkan tabel mata kuliah wajib yang belum kalian ambil. Seperti ini, semester 5 kan belum saya ambil, semester 7 juga belum saya ambil. Jadi tidak eligible, seperti itu. Lalu cek juga ke bawah ya, pastikan syarat 5 ini minimal 10 SKS MBKM. Saya belum memenuhi 0 SKS, jadi tidak eligible. Dan syarat ke-6, semua KRS terdaftar sudah memiliki nilai. Sini sudah eligible ya. Dan syarat ke-7, status lulus dari Kaprodi sudah terpenuhi. Karena saya belum lulus dan karena saya baru mulai semester 5 ya, ini aja belum KRS, jadi saya tidak eligible, tidak memenuhi syarat ke-7. Kalau ke-7 syarat tadi belum hijau, tombol daftar yudisium di bawah ini akan berwarna abu-abu dan tidak bisa diklik. Jadi pastikan semuanya aman baru daftar ya. Jadi semua syarat ke-7 itu sudah eligible, baru bisa daftar yudisium. Nah, itu fitur-fitur terbaru ya guys. Untuk pertama ada fitur registrasi, dan ada fitur pendaftaran KKN, ada fitur sinkronasi nilai, dan yang terakhir ada fitur yudisium. Demikian panduan lengkap penggunaan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD ITB Tuban. Dengan memahami setiap fitur-fitur yang tersedia, mahasiswa dapat mengelola kegiatan akademik secara lebih mudah, cepat, dan mandiri. Pastikan selalu menggunakan akun SIAKAD dengan bijak, menjaga kerahasiaan password, serta memperbarui data diri secara berkala agar informasi akademik tetap akurat dan terkini. Terima kasih telah mengikuti panduan ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam menggunakan SIAKAD ITB Tuban secara optimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.